Galatia 1 ayat yang 11 sampai dengan 17 yang menyatakan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang diberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, perpuluhan kudus sampai ke Shalom, Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mempersilahkan untuk kita sekalian bisa saling menyapa dan mengucapkan damai sejahtera bagimu. Persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu kisah yang merupakan bagian tentunya real, ya, sesuatu yang nyata dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Dan tentu ketika kita menyadari bahwa saat ini kita bersama-sama dengan jemaat mensyukuri karya layan Tuhan dalam hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-58 tahun. Usia yang tentu kalau kita katakan, kalau untuk usia PKLU itu 60 tahun, ya mau mengarah ke usia lansia. Dan ketika kita berbicara tentang peran seorang perempuan, secara khusus peran sebagai seorang kaum ibu, peran sebagai seorang istri, tentu siapapun akan mengatakan bahwa untuk menjalankan
atau menjalani peran tersebut sangatlah tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang kompleks yang tentunya kita rasakan dan alami, yang membutuhkan keteguhan hati yang tentu muaranya tadi itu sudah disampaikan dalam kesaksian pujian, dalam cinta kasih yang lembut. Cinta kasih yang lembut di tengah-tengah berbagai ketegangan-ketegangan yang seringkali atau mudah saja timbul dalam berbagai hal di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Saya selalu mengambil suatu contoh yang cukup umum, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, setiap kali kita akan memulai hari di mana kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, boleh terbangun di pagi hari, kita masih diberikan nafas kehidupan, maka hal yang pertama yang tentu kita lakukan adalah berdoa. Itu hal yang pasti. Setiap dari kita orang percaya, ya tidak mungkin ya cari handphone dulu ya. Zaman sekarang orang biasanya hal yang pertama kalau bangun pagi pendeta lihat handphone dulu. Tapi saya yakin dan percaya pasti hal yang kita lakukan paling utama dan terutama itu adalah berdoa. Setiap dari kita pasti senantiasa ketika kita berdoa, hal yang paling utama adalah bahwa agar apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita kerjakan, tentu kita menginginkan ada damai sejahtera. Paling utama kita ingin bahwa dalam sehari apa yang hendak kita lakukan supaya itu menjadi berkat. Bahwa ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan dan lakukan. Saya yakin dan percaya siapapun dari kita pasti tidak akan suka yang namanya bersungut-sungut. Tapi itu bisa saja mudah muncul, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa kita sadari. Apakah itu merupakan suatu respon dari berbagai banyak hal yang harus kita pikirkan, dalam berbagai banyak hal yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Dan kita meminta bahwa Tuhan memberkati kita di waktu ini, kita dapat menjalankan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa apakah secara real apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan itu mudah terjadi? Belum tentu. Ada saja mungkin kita baru bangun pagi, ya anak kita, ya yang satu punya kebutuhan ini, yang satu punya kebutuhan itu. Bukan hanya anak yang diurus, tentunya juga apa yang menjadi kebutuhan suami. Apalagi kalau di antara pasangan suami istri, satu dengan yang lain tidak memiliki sikap yang saling sabar. Harus cepat, harus begini, harus begitu. Waduh, itu menambah ya titik stres ya yang luar biasa ya. Ini harus dikerjakan, itu harus dikerjakan. Ya. Kalau ini harus dikerjakan, itu harus dikerjakan, mungkin kita katakan fine-fine saja gitu ya, Bapak Ibu ya, terutama untuk kita ya, anggota Pelkat PKP. Tapi kalau dibilang harus begini, harus begitu, nah itu yang repot. Harus begini, harus begitu, itu yang repot ya. Harus begini, harus begitunya itu dengan versinya masing-masing, itu yang repot. Nah ini mau diingatkan kepada kita, persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam berbagai peran, karya, dan tanggung jawab tersebut, kita menyadari bahwa memang ada begitu banyak hal yang menjadi tuntutan-tuntutan dalam setiap kebutuhan hidup kita, dalam setiap perjalanan keberadaan kita. Kalau anak kita masih mau dikasih pengertian, aduh, ya, kok mendadak minta duitnya. Kebetulan kita tahu duit lagi pas-pasan, langsung sudah naik. Ya. Yang tadinya tidak ada rasa sakit kepala, bisa tiba-tiba muncul sakit kepalanya. Benar enggak ibu-ibu? Ya, bisa saja, gitu ya. Yang tadinya kita lagi adem-adem, ya, bisa muncul sesuatu hal ya, dengan berbagai yang menjadi keadaan-keadaan
tersebut. Nah, inilah yang mau disampaikan kepada kita sekalian, bahwa memang kehadiran atau peran seorang ibu, seorang istri, kaum perempuan dalam dinamika sebagai anggota Pelkat PKP, bahwa peran itu sangat sentral di tengah-tengah keluarga. Tema yang memang secara khusus diambil dari hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-58, ya, sebagai pembawa damai, ya, perempuan yang menjadi pembawa damai. Dan hal yang pertama yang mau diingatkan kepada kita, bahwa ketika kita mau merasakan akan damai sejahtera tersebut, sukacita tersebut, tentu saja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus dimulai kepada sang sumber damai sejahtera tersebut. Siapa sang sumber damai sejahtera kita? Yakni Yesus Kristus. Hal yang paling prinsip, bahwa sumber damai sejahtera Yesus Kristus sebagai sang sumber damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga sekalipun ada begitu banyak peran, ada begitu banyak ketegangan, ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan lakukan, tentu kita tahu kita dapat mengandalkan Tuhan. Bukan hanya sekedar dapat, lebih daripada itu, bahwa Tuhan yang kita andalkan di dalam segala sesuatu. Nah, inilah yang sesungguhnya mau digambarkan di dalam pengalaman Rasul Paulus tersebut. Di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Bagaimana Rasul Paulus kemudian menyatakan bahwa di tengah-tengah perjalanan dia menjadi seorang rasul, menjadi pengikut Yesus Kristus, ada banyak hal yang tidak mudah yang harus dikerjakan dan dilakukan. Saya tertarik, saya mau katakan, ya, seringkali kita mengingat akan kalimat ini sebenarnya. Suatu tulisan yang sangat baik sekali kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dalam pembacaan kita dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 17. Bukan hanya judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi ketika kita mau menghayati, ada seseorang yang mengingatkan ketika dia menulis, ya, sebenarnya ini kata-kata yang umum, di situ tertulis pelayan Yesus Kristus yang sejati. Ini menarik, kata sejati. Rasul Paulus dalam pembacaan kita menggambarkan tentang seseorang yang tetap berdiri teguh, sekalipun dia harus menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan yang dialaminya, hal-hal yang dirasakannya secara pribadi, tapi dia tetap memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa mereka sedang berhadapan dengan suatu keadaan. Biasanya Rasul Paulus kalau menulis suatu surat, tentu biasanya dia membuka dengan salam. Tapi kalau kita lihat di dalam bagian pembacaan kita dari pasal 1 pada ayat yang pertama, mungkin kita akan melihat salam yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kelihatannya sangat tergesa-gesa, tidak seperti biasanya. Atau dengan kata lain, Rasul Paulus ingin cepat menuliskan hal-hal yang menjadi intisari, hal-hal yang menjadi pokok yang dia mau ingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia tentang bahayanya suatu kelompok yang digambarkan oleh Rasul Paulus, mereka yang telah memberitakan Injil yang lain. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa ada mereka yang memberitakan Injil yang lain, bahwa keselamatan di dalam Tuhan Allah bukan lagi didasarkan pada kasih karunia, tetapi pada hukum Taurat. Ya, saya rasa ini bagian yang secara umum seringkali saya sampaikan dan jelaskan kepada kita,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang mau digambarkan di dalam pembacaan kita. Hal yang kedua, Rasul Paulus juga memang mendapati bahwa kelompok atau orang-orang tersebut yang Rasul Paulus katakan dengan keinginan mereka, dengan kehendak mereka semata, mereka kemudian meragukan kerasulan Paulus. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepada saya. Sehingga kalau kita membaca pada bagian ayat ini merupakan suatu bentuk pengakuan iman. Rasul Paulus di tengah-tengah perjalanan kehidupannya untuk mengikut Tuhan dan setia, dia tetap melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut sekalipun penuh dengan berbagai hal yang dilema, sekalipun mungkin penuh dengan tantangan, sekalipun mungkin penuh dengan berbagai penolakan-penolakan, berbagai tuntutan-tuntutan dan keadaan-keadaan yang terjadi. Dan prinsip yang paling penting yang mau disampaikan di dalam bagian pembacaan kita, sesungguhnya Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Galatia hal yang paling prinsip dengan berbagai hal yang seringkali muncul dalam tantangan-tantangan yang bisa mempengaruhi iman mereka. Bagi Rasul Paulus, ya, ketika hal-hal yang tidak menyenangkan itu menyangkut tentang dirinya secara pribadi sebagai seorang rasul, bagi Rasul Paulus itu tidak masalah. Tapi bagi Rasul Paulus hal yang penting, jangan sampai Injil Tuhan diputar balikkan. Bagi dia pemberitaan Injil adalah di atas segala-galanya. Hal-hal yang prinsip dari kasih karunia Tuhan Allah yang melawat umat manusia di tengah-tengah berbagai dosa dan penderitaan. Dan kasih Allah itu dinyatakan kepada siapapun juga. Bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya kepada orang-orang yang saleh, bukan hanya kepada orang-orang yang merasa dirinya hebat dan tidak perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Galatia agar dalam segala hal yang mereka jalani harus bersumber di dalam kebenaran pemberitaan Injil itu. Bukankah setiap kali kita datang untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi di dalam kehendak Tuhan kita Yesus Kristus adalah tujuannya untuk menyatakan akan kasih dan kebaikan Tuhan Allah? Bukankah ketika kita dipanggil melewati dalam tantangan tersebut yang dikatakan ya perempuan sebagai untuk dapat menjadi pembawa damai, kita dapat melihat dan merasakan bahwa apa yang Tuhan Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia, di tengah-tengah isi dunia ini, bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia yang sudah tercemar di dalam dosa, dunia yang sudah tidak peduli lagi akan segala kuasa Tuhan Allah. Dan seringkali kita diperhadapkan di dalam situasi dan keadaan-keadaan yang bisa saling memegahkan diri. Saya teringat ketika saya memberikan suatu diskusi kepada salah satu pasangan yang hendak menjalani kehidupan keluarga rumah tangga. Saya katakan bahwa justru ketika kalian adalah sosok yang adalah tipenya masing-masing adalah mandiri, dan ketika hal yang kedua yang kalian miliki, kalian memiliki kemampuan yang luar biasa, saya katakan bahaya terbesarnya adalah ego itu bisa sangat tinggi. Ketika dia merasa bahwa saya sudah bisa melakukan ini, saya sudah bisa mengerjakan ini, saya bisa melakukan ini dan itu, dan saya sanggup untuk melakukan ini dan itu, dan kemudian dari yang biasanya ya hanya sendiri kemudian disatukan. Perlu kehidupan yang mau saling berkorban, kehidupan yang saling mau mengasihi di dalam kasih Kristus yang menjadi dasar. Dan oleh karena itu saya yakin dan percaya ini juga menjadi semangat dari ibu-ibu PKP untuk kita sekalian dapat menjalankan peran kita di tengah-tengah kehidupan keluarga kita,
di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, ya, dalam peran kita sebagai istri, sebagai seorang ibu, ya. Ada pengalaman tentang seorang ibu yang harus berhadapan dengan kondisi yang tidak biasa ketika dia memiliki seorang anak yang ternyata, ya, ini kisah real Bapak Ibu yang terkasih, ya. Anak ini ketika dia membaca, ya, biasanya kalau kita membaca normal itu kita membacanya dengan posisi yang semestinya, ya. Anak ini ternyata ketika dia harus membaca buku itu dalam keadaan terbalik. Baru dia bisa membaca. Bagi kita tidak masuk di akal, tapi kadangkala bisa terjadi kondisi-kondisi yang seperti itu. Ada keadaan-keadaan yang berbeda, ada keadaan-keadaan yang jauh dari harapan kita, tetapi anak ini memiliki suatu kelebihan, Bapak Ibu yang terkasih. Dia bisa menggambar atau melukis, ya, dalam usianya yang masih kecil dengan lukisan atau gambar yang sangat bagus sekali. Tapi rupa-rupanya sang ibu tidak memperhatikan itu, ya, apa kelebihan yang dimiliki oleh sang anak. Dia cukup stres untuk memikirkan, anak saya kok kondisinya keadaannya tidak senormal dengan anak-anak yang lain. Kadang-kala kita ingin punya perspektif seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Kita pingin perspektif rumah tangga yang normal ini harus seperti ini, harus seperti itu, ya, harus begini, harus begitu. Ada tipikal orang tua yang seringkali berpikir anak saya itu belajar ketika dia harus duduk di meja dan berjam-jam belajar. Saya ketemu dengan seorang ibu yang kemudian mengatakan, Ibu Pendeta, anak saya kalau belajar tidak seperti itu. Dia akan mengalami kelelahan ketika dia harus belajar seperti itu. Rupa-rupanya anak saya ketika dia belajar di sekolah, dia benar-benar fokus. Dan dia bisa belajar dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan baik. Kadangkala Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tersebut yang memang membutuhkan suatu perhatian, membutuhkan suatu dorongan. Ada hal-hal yang memang secara khusus di dalam pengalaman perjalanan kehidupan setiap keluarga rumah tangga kita masing-masing yang spesial, yang tidak satu keluarga itu harus sama dengan keluarga yang lain, yang tidak harus satu individu ini harus sama dengan individu yang lain. Itulah cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melihat bahwa ada banyak hal di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di mana Tuhan merangkai segala hal dalam langkah kita, hal-hal yang secara khusus, dan kita tahu Tuhan pasti memampukan kita melewati hal tersebut. Rasul Paulus di dalam pembacaan kita menyatakan, sebagai seorang rasul ada hal yang secara khusus yang Tuhan nyatakan, bahwa dia adalah seorang rasul di mana Tuhan yang berjumpa dengan dia. Dan kita tahu pengalaman Rasul Paulus luar biasa ketika Tuhan memanggil, memakai dia yang dulunya seseorang yang sangat ekstrim, tetapi karya Tuhan memberkati dalamnya. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang saat ini Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kita yang mungkin tidak biasa, ada kondisi-kondisi yang tidak mudah dan berat yang kita rasakan, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita, yang merupakan pengakuan iman bahwa dia mengalami akan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dia mengimani itu, sekalipun dia berhadapan dengan tantangan dan berbagai penderitaan yang tidak mudah dialami. Satu hal yang dia imani dan yakini, bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan keberadaan. Kiranya persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ini juga untuk mengingatkan kepada kita bahwa jemaat-jemaat GPIB saat ini Bapak Ibu sedang berproses dalam pemilihan pengurus Pelkat yang ada. Kita sudah memulai proses tersebut, ya, dari minggu lalu, bahkan minggu sebelumnya proses itu boleh berjalan. Dan biarlah di dalam tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, kita dimampukan bersama-sama, baik dalam kehidupan kita secara pribadi, baik di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, ketika Tuhan memakai kita untuk kita boleh berkarya di dalam tuntunannya. Yakin dan percayalah bahwa sebagai pembawa damai tersebut, di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, justru disitulah
Tuhan memanggil kita, memakai kita, dan memampukan kita. Tuhan memberkati kita untuk terus setia melayani Tuhan di dalam segala keadaan. Selamat hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-58. Kiranya kita selalu memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita dalam tuntunan firman-Nya yang kudus dan mulia. Kita merespon firman Tuhan. Istri yang